Pagedangan bukan sekedar tempat yang kita lewati. Di sini, di tanah Cicalengka, ada ritme yang jarang terdengar. Sebuah desa yang mencoba berdamai dengan sisa-sisa konsumsi kita sendiri. Kita terbiasa membuang, namun lupa bahwa bumi punya cara untuk mengulang. kita masyarakat apa namanya bisa tahu bahwa kita tidak hanya membuang sampah ke TPU saja, kita juga bisa dapat TPA, maksud saya lalat. Menyatukan pemikiran bukan perkara mudah. Edukasi adalah tentang menyentuh keseharian mereka, mengubah sudut pandang dari kotoran menjadi peluang. Untuk bisa menciptakan ulat magot ini, dia siklusnya seperti kepompong, Bu. Seperti ulat, Bu. Iya, jadi ulat itu kan awalnya dari telur. Dari telur jadi bayi magot, namanya baby maggot. Terus siklus selanjutnya itu magot dewasa, jadi agak besar seperti ini, Bu. Nanti setelah kurang lebih 2 minggu, itu magotnya akan berubah jadi warna hitam, Bu. Bukan putih seperti ini lagi. Nanti setelah 2 minggu berubah jadi warna hitam, itu namanya pupa. Atau kalau di ulet itu dari ulet jadi kepompong. Iya. Nanti setelah kurang lebih 2-3 hari, pupanya itu bakal netes jadi BSF itu tadi, black soldier fly. Iya. Jadi lalat itu, dari satu lalat itu bisa menghasilkan ratusan telur, Bu. Nah, jadi misal satu lalat itu bisa menghasilkan 3 gram telur BSF. 3 gram telur BSF itu bisa menghasilkan 9 kg magot. Kalau ibu-ibu bisa ngerawat magotnya. Kalau misalkan gagal nih, seandainya gagal, ya mungkin cuma 3 atau 4 kilo. Intinya untuk pemberian sampah makanan ini jangan dikasih tulang, ikan-ikanan, ikan asin, ayam gitu, jangan, Bu. Bener, Bu, nanti nambah, Bu, magotnya. Dalam setiap gerakan kecil mereka, ada beban lingkungan yang terangkat. Tanpa bahan kimia, tanpa mesin yang bising. Hanya proses alami yang jujur. Inilah mesin pengurai paling efisien yang pernah diciptakan alam. Oke, dari praktek ini, apakah ada yang ingin ditanyakan nih? Mas, untuk magotnya itu kalau maksudnya pembiakannya itu gedenya seperti itu apa masih bisa gede lagi terus jadi itu ya yang jadi lalat itu? Ya, untuk pembiakannya tadi seperti yang sudah saya jelaskan, itu dari awal dia siklusnya kan telur dulu, Bu. Telur dari lalat sebelumnya, ya itu kurang lebih 3 hari dia akan menetas, Bu.
Nah, untuk penetasannya itu medianya bisa pakai daging ayam, Bu. Makanan ayam tuh yang pur. Bisa pakai bubuk serut kayu, jadi cocok-cocokan aja. Jadi di dalam kotak ini ibu pakai apa yang centing nasi itu yang bolong-bolong itu, Ibu. Yang mangkok itu ibu taruh di sini, tapi dedeknya di bawahnya ibu taruh, tapi udah diadon dulu, Bu. Jadi kayak umpan ikan. Jadi telurnya ada di atasnya. Nanti di saat sudah 3 hari itu dia akan menetas, nanti turun ke bawah, Bu, untuk makannya. Ya nanti kurang lebih selama seminggu atau 2 minggu dia akan agak besar, Bu, ukurannya. Nanti udah 2 minggu agak besar, nanti udah menjelang mau 1 bulan itu dia akan berubah jadi prek pupa, Bu, namanya pupa, atau kayak kepompong gitu, warnanya hitam, Bu. Jadi dia revolusi dari maggot berubah ke kepompong. Setelah dari kepompong itu bakal berubah jadi lalat BSF tadi, Bu, gitu. Jadi ukuran maksimalnya kurang lebih segini, Bu. Ini sudah super, Bu. Maggot super namanya, Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kan sebelum kalau misalnya kita niat mau budidaya nih, kira-kira pertama kali yang harus kita siapkan itu apa? Terus dapat itu dari mana? Kemudian dari tadi kan dijabarkan itu kan kelebihannya ya. Nah, apa sih kekurangannya ketika kita membudidayakan ini gitu? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, jadi untuk bisa budidaya maggot dengan skala rumahan yang kecil-kecil aja dulu ya. Itu kita membutuhkan yang pertama tempat ininya, Bu. Apa namanya ini, baskomnya. Ya kurang lebih ini ukurannya segini. Kalau di online tuh harganya 10.000. Iya. Iya, jadi untuk langkah awalnya itu persiapkan tempatnya dulu, tempat boxnya ini. Terus yang kedua untuk telurnya itu bisa dicari ke peternak maggotnya. Ini kebetulan saya dapat di Pondok Petir, Pamulang situ. Jadi tadi pertama siapin dulu tempatnya, tempatnya ini maggot box namanya. Terus cari telurnya itu di peternaknya atau bisa dari online. Itu di online itu per 1 gram harganya 6.000. Tapi kalau mau beli banyak ya silakan. Terus tadi yang centing nasi itu buat tempat penetasan telurnya. Terus siapin juga medianya. Kalau misalkan kita nggak mau keluar dana, bisa cari sampahan ke tukang serut kayu, minta sebubuk serut kayunya ini, atau mungkin mau ngeluarin duit buat dedek ayam beli. Terus ininya, Bu, biar nggak jijik kalau mau pakai tangan. Ya jadi pakai sekop buat kalau misalkan mau dipanen, ini bisa disaring begini. Jadi medianya nggak ikut terbawa gitu. Misalkan seandainya dari penetasan telur itu yang kan 3 hari baru netes telurnya, terus berubah jadi baby maggot kecil-kecil, itu kan di bawahnya dikasih makanannya ya, makanan awal yang tadi saya bilang dijadiin umpan gitu, jadi lembab, jadi banyak. Nanti bayi maggotnya itu turun ke bawah buat makan. Nanti kurang lebih selama 1 atau 2 minggu dia akan besar. Tapi kalau seandainya pemberian makannya salah, itu dia nanti maggotnya bakal nyingkir, bakal keluar dari rumahnya, nggak mau makan. Jadi cocok-cocokan, Bu. Ya nanti misalkan dia nggak mau makan, dia nggak akan berkembang ini jadi besar. Jadi kecil, terus hitam, mati selanjutnya. Nggak jadi lalat. Kalaupun jadi lalatnya nggak mau bertelur karena makanannya nggak cocok. Ya jadi seperti itu kekurangannya. Terus kekurangannya misalkan berhasil udah jadi seperti ini selama 2 minggu menjelang mau 1 bulan. Nah, pemberian makannya salah yang tadi saya bilang, kasih tulang, ya, jadi bau terus jadi benyek. Pas ibu-ibu kasih makanan sisa ada airnya, nanti jadi mati, jadi benyek gitu kan, jijik tambah bau ya. Ya jadi kurang lebih seperti itu kekurangannya. Jadi medianya itu harus ya? Betul, Bu, untuk pemberian media sama makanannya tuh harus kering, benar-benar kering. Misalkan ibu masak sop terus nggak habis, dimasukin ke kulkas,
Terus ibu punya box ini nih. Sayur sopnya tuh ibu tirisin, nanti iya baru sampahnya ibu kasih sini nggak apa-apa, atau nasi kering lebih bagus. Pengabdian ini mungkin hanya sebuah langkah kecil di Pagedangan. Namun, dari Cicalengka kita belajar bahwa solusi terbesar seringkali datang dari makhluk yang paling kecil. Kita tidak sedang membuang sampah, kita sedang menanam harapan.